Selamat datang di channel kami. Sebelum kita mulai, pastikan Anda duduk dengan nyaman. Ini adalah kisah yang akan kita bahas hari ini. Kereta hantu terakhir di pegunungan Hokkaido. Bagian 2, Darah Hitam di Musim Semi. Bab 7, Detak yang Terbalik. Mei 2024. Tokyo, Jepang. Musim semi di Tokyo seharusnya dipenuhi oleh kelopak bunga sakura yang berterbangan dan hiruk-pikuk mahasiswa yang merayakan awal tahun ajaran baru. Namun, bagi Kenjiro Sato, musim semi tahun ini terasa seperti sebuah kemunafikan. Ia duduk di apartemen studionya yang berlantai 2 di distrik Nakano. Di hadapannya, di atas meja kayu jati yang murah, tergeletak jam saku perak peninggalan kakeknya. Jam itu kini berdetak. Tik tik tik. Suaranya stabil, menenangkan. Namun, ada satu hal yang membuat Kenjiro tidak bisa tidur selama 3 malam berturut-turut. Jika ia memperhatikan dengan saksama, jarum detik pada jam itu tidak selalu bergerak maju. Terkadang, di sudut matanya yang lelah, ia melihat jarum itu berkedut, bergerak mundur 1 langkah, sebelum kembali maju. Tik, trak, tik. Sejak kembali dari Kurokawa, Kenjiro mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah selesai. Ia telah melihat jiwa-jiwa penumpang kereta itu naik ke angkasa. Ia telah melihat kakeknya tersenyum dan hancur menjadi cahaya. Stasiun Kurokawa sedang dibongkar. Rel telah dicabut. Cerita itu seharusnya berakhir di sana, ditutup dengan rapi seperti buku harian yang telah usang. Namun, tubuh dan pikirannya menolak untuk percaya. Setiap kali ia menaiki kereta komuter junior di Tokyo, ia mencium bau samar belerang dan batu bara basah. Setiap kali kereta melewati terowongan bawah tanah yang gelap, lampu di gerbong berkedip, dan selama sepersekian detik, Kenjiro melihat pantulan wajah-wajah pucat berlapis es di jendela kaca, menatapnya dengan tatapan menuduh. "Kau belum selesai, konduktor," bisik angin malam yang menabrak kaca jendela apartemennya. "Kau hanya membebaskan mereka yang di atas tanah. Bagaimana dengan mereka yang di bawah?" Pukul 2.14 pagi. Jam saku itu berdentang pelan, sebuah mekanisme kuno yang seharusnya tidak ia miliki. Kenjiro tersentak dari lamunannya. Tepat pada saat yang sama, terdengar ketukan keras di pintu apartemennya. Siapa yang berkunjung pada pukul 2 pagi? Kenjiro berjalan mendekat, lantai kayu berderit di bawah kaki telanjangnya. Ia mengintip melalui lubang intip. Tidak ada siapa-siapa di lorong. Namun, di keset pintu, tergeletak sebuah paket berukuran kotak sepatu, dibungkus oleh kain pembungkus tradisional furoshiki. Dibaca, furoshiki, bermotif salju. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada cap pos dari Hokkaido. Dengan tangan gemetar, Kenjiro membuka pintu dan mengambil paket itu. Bungkusan itu dingin, seolah baru saja diambil dari dalam pembeku. Saat ia membawanya ke meja dapur dan membuka lapisan kain furoshiki, napasnya terhenti. Di dalamnya terdapat sebuah kotak besi berkarat, berat, dan berbau tanah serta darah kering. Di atas tutup kotak itu, terdapat ukiran kasar simbol Kamo Ainu, roh pelindung suku Ainu, dan sebuah pesan singkat yang ditulis di atas kertas tradisional washi. Dibaca, washi, dengan tinta merah. Kereta hanya membawa separuh dari kutukan. Separuh lainnya tertinggal di perut gunung. Kotak ini ditemukan di dasar sungai yang mencair. Baca, sebelum darah hitam itu mencapai kota. Tulisan itu adalah tulisan Yui. Bab 8, Jurnal Goro dan Sabotase Berdarah. Kenjiro membawa kotak besi itu ke meja kerjanya. Ia mengenakan sarung tangan katun putih, kebiasaan sebagai seorang pengarsip, dan perlahan memaksa kunci besi yang rapuh itu terbuka dengan obeng kecil. Cerak! Tutup kotak terbuka, mengeluarkan bau apek yang luar biasa tajam, campuran dari kertas yang membusuk, oli mesin, dan sesuatu yang berbau manis sekaligus anyir. Di dalam kotak itu tidak ada harta karun, tidak ada emas hasil tambang. Isinya hanyalah tumpukan buku catatan kulit tipis yang basah dan mengering berkali-kali, membuat halamannya berkerut seperti kulit manusia yang tersiram air keras. Di halaman paling atas, terdapat nama yang ditulis dengan pensil grafit yang pucat. Buku harian shift malam, Goro Matsui, penambang terowongan 4, tambang Kurokawa. Tanggal, 10 Desember 1959. Kenjiro menarik napas dalam-dalam, menyalakan lampu meja yang terang, dan mulai membaca. Ia menerjemahkan catatan itu dalam kepalanya, menyatukan potongan-potongan sejarah yang selama ini disembunyikan. 12 Desember 1959.
Udara di terowongan 4 terasa berat. Burung kenari yang biasa dibawa masinis untuk mendeteksi gas sudah mati 2 hari lalu. Pengawas tambang, Tuan Kuroda, menyuruh kami mengabaikannya. Katanya, burung itu lemah, bukan udaranya yang beracun. Tapi aku bisa merasakan gatal di paru-paruku. Kami menggali lebih dalam dari yang diizinkan peta. Ada retakan di dinding batu. Dari retakan itu, keluar angin yang sangat dingin dan berbau seperti telur busuk, belerang. Kuroda tahu. Dia tahu ada kantong gas metana raksasa di depan kami. Tapi dia menyuruh kami terus meledakkan dinamit. Kenapa? Asuransi tambang? Atau dia hanya serakah? 18 Desember 1959. 3 orang hilang hari ini. Yamada, Sato, bukan konduktor Sato, tapi penambang biasa, dan anak magang berumur 16 tahun. Mereka masuk ke celah retakan untuk memasang sensor. Tidak pernah keluar. Kuroda menyegel celah itu dengan beton pagi ini. Katanya, hanya runtuhan kecil. Tapi aku mendengar suara mereka malam ini. Suara mereka bukan berasal dari luar. Mereka berteriak dari dalam dinding beton. Kuroda tidak menyelamatkan kami. Dia mengubur mereka hidup-hidup untuk menutupi kebocoran gas agar produksi tidak berhenti. Kami semua akan mati di sini. 27 Desember 1959. Kami merencanakan pemogokan. Kami akan membawa semua bukti kebocoran ini ke permukaan, ke polisi di Asahikawa. Tapi Kuroda tahu. Malam ini, dia dan anak buahnya datang ke barak. Mereka membawa senapan. Mereka bilang, kecelakaan tambang adalah hal yang biasa. Longsor adalah hal yang biasa. Mereka akan meledakkan terowongan 4 besok pagi saat shift kami berada di dalam. Mereka akan membunuh kami semua, 80 penambang, dan menyebutnya kecelakaan gas. Hideo, kepala stasiun di atas, tahu. Aku melihatnya malam ini. Dia mencoba memperingatkan kami, tapi anak buah Kuroda memukulnya hingga pingsan di dekat rel. Hideo tidak bisa menghentikan kereta ekspres yang akan membawa dinamit tambahan besok malam. Kereta itu akan menjadi pemicunya. 28 Desember 1959. Tulisan menjadi sangat kacau, penuh bercak coklat. Darah. Di mana-mana. Mereka membunuh Yamada. Gas mulai bocor deras. Kepala kami pusing. Tapi ada cahaya di ujung terowongan. Kereta itu datang. D51-428. Konduktor Sato ada di sana. Dia melihat kami. Dia melihat gas itu. Dia tahu keretanya membawa dinamit. Dia tidak berbalik arah. Dia meniup peluit. Dia menabrakkan kereta ke dinding beton yang menyembunyikan mayat-mayat kami. Ledakannya, oh Tuhan, ledakannya tidak membakar kami. Ledakannya meruntuhkan gunung. Tapi aku tidak mati tertimpa batu. Aku terjatuh ke dalam celah, ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Aku bisa melihat retun kamu, roh penjaga batas. Dia marah. Dia mengikat kami. Kami membeku. Kami menunggu. Kenjiro menutup buku catatan itu. Tangannya gemetar hebat. Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah pembantaian yang ditutupi oleh keserakahan korporasi. Dan kakeknya, Saichi Sato, tidak hanya mengorbankan diri untuk mencegah ledakan gas yang akan menghancurkan kota. Saichi menyadari ada 80 penambang yang telah dibunuh dan dikubur hidup-hidup di dalam terowongan. Ketika Saichi menarik tuas rem dan membiarkan keretanya meledak, ia tidak hanya menyegel gas. Ia secara tidak sengaja mengikat jiwa para penambang yang terbunuh itu ke dalam dimensi Omi, dunia bawah kematian, bersama dengan jiwa para penumpang kereta. Di bagian 1, Kenjiro telah membebaskan jiwa para penumpang kereta. Tapi 80 jiwa penambang yang dibantai, jiwa-jiwa yang penuh dengan amarah, pengkhianatan, dan rasa sakit akibat dibunuh oleh pemilik tambang mereka masih tertinggal. Mereka masih terikat di dasar perut gunung, di dalam reruntuhan terowongan 4 yang asli. Dan karena sumpahnya telah rusak ketika kereta hantu dilepaskan, segel di dasar gunung kini retak. Tiba-tiba, telepon genggam Kenjiro berdering. Layarnya menampilkan nomor tak dikenal dari kode area Hokkaido, 0166. Halo, suara Kenjiro parau. Kenjiro? Suara Yui terdengar di seberang sana, namun tidak seperti biasanya.
Suaranya terdengar lemah, diiringi oleh suara angin kencang dan suara tetesan cairan kental. Kau sudah membuka kotaknya. Yui, apa yang terjadi? Di mana Hideo? Hideo? Yui terbatuk, suara yang terdengar seperti orang yang sedang tenggelam dalam lumpur. Hideo mencoba masuk ke lubang ventilasi tambang untuk menyegelnya kembali dengan garam suci. Tapi, mereka tidak membiarkannya masuk. Darah hitam, lumpur pekat hitam, itu keluar dari tanah. Salju di Kurokawa berubah menjadi hitam, Kenjiro. Musim semi dibatalkan. Gunung itu sedang memuntahkan isinya. Yui, dengarkan aku. Jangan pergi ke tambang. Tunggu aku akan mengambil kereta pertama ke Asahikawa. Tidak ada waktu, konduktor, potong Yui, suaranya tiba-tiba berubah. Bukan suara Yui yang muda dan tegas, melainkan suara ganda. Suara Yui bercampur dengan suara serak ratusan pria yang berteriak dalam kesakitan. Kereta hanya membawa kami ke pintu gerbang. Tapi kau harus turun ke neraka untuk mengambil kunci gerbang itu. Datanglah ke mulut terowongan 4. Bawa jam saku itu. Bawa api. Sambungan telepon terputus. Hanya terdengar nada sambung yang panjang dan dingin. Bab 9, kota yang tertutup lumpur hitam pekat. 24 jam kemudian, Kenjiro turun dari taksi di batas kota Kurokawa. Sopir taksi itu menolak untuk masuk lebih dalam. Pak, saya tidak bisa masuk ke sana, kata sopir itu, wajahnya pucat pasi, matanya menatap ke arah lembah dengan ketakutan yang nyata. Bau belerangnya, itu bukan bau tambang biasa. Itu bau daging terbakar. Dan jalannya berlumuran lumpur hitam pekat. Saya tidak mau merusak mesin mobil saya. Anda harus jalan kaki dari sini. Kenjiro membayar, mengambil tas ranselnya yang berisi perlengkapan mendaki, jam saku perak, dan sebuah lentera baterai berkekuatan tinggi. Ia mulai berjalan. Pemandangan di Kurokawa jauh lebih mengerikan daripada saat ia datang di musim dingin. Salju yang seharusnya mencair dan mengalir jernih ke sungai, kini telah berubah menjadi cairan kental berwarna hitam pekat. Cairan lumpur hitam itu merembes dari celah-celah aspal, dari selokan, dan dari dasar sungai. Baunya menyengat mata, campuran dari belerang, besi berkarat, dan sesuatu yang berbau organik, seperti rambut yang terbakar. Warga kota yang tersisa, mungkin hanya 50 orang sekarang, telah mengungsi ke gedung sekolah di bukit tertinggi. Kota itu benar-benar mati, tenggelam dalam lumpur hitam yang perlahan naik seperti air pasang. Kenjiro berjalan menembus kota yang sunyi. Ia tidak melihat Hideo atau Yui di penginapan ryokan. Pintu ryokan Yukiona terbuka lebar, kayunya menghitam dan berjamur. Di dalam, tidak ada Chiyo. Hanya ada jejak kaki yang berlumuran cairan hitam, mengarah ke utara, menuju pegunungan Taisetsu. Mereka pergi ke tambang. Kenjiro mempercepat langkahnya. Udara semakin dingin, namun bukan dinginnya es yang bersih. Ini adalah dingin yang lembab, dinginnya ruang bawah tanah yang tidak pernah tersentuh matahari, dinginnya kuburan. Ia mencapai kaki gunung, tempat di mana rel kereta api dulu berakhir. Namun, ia tidak berhenti di stasiun tua yang sudah dibongkar. Ia terus mendaki, mengikuti jejak lumpur hitam yang semakin pekat, menuju sebuah celah di tebing batu yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon cedar. Itu adalah lubang ventilasi utama tambang Kurokawa. Mulut gua itu selebar pintu ganda, dan dari dalamnya, kegelapan yang absolut menatapnya. Tidak ada cahaya bulan yang bisa menembus kedalaman gua itu. Angin yang keluar dari dalam gua bukanlah angin biasa, itu adalah napas. Napas yang panjang, berat, dan berbau kematian. Hideo. Yui, teriak Kenjiro. Suaranya ditelan oleh kegelapan, tidak ada gema yang kembali. Kenjiro menyalakan lenteranya. Cahaya putih LED-nya menembus kegelapan sejauh 10 meter, menampakkan dinding-dinding gua yang tidak alami. Dinding itu bukan batu alam. Itu adalah balok-balok kayu penyangga yang telah lapuk, bercampur dengan rel besi berkarat yang diletakkan di lantai tanah. Dan di dinding-dinding itu, terdapat bekas cakaran. Ratusan, ribuan cakaran jari manusia yang telah menggores batu dan kayu, mencoba untuk keluar, mencoba untuk naik ke permukaan. Kenjiro menelan ludah. Ia merogoh sakunya, memastikan jam saku perak itu masih ada. Jam itu kini berdetak sangat cepat, seolah panik. Tik 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 tik. Ia melangkah masuk ke dalam perut gunung. Bab 10.
labirin arwah dan bayangan di rel bawah tanah. Udara di dalam tambang terasa berat, seolah gravitasi di sini bekerja 2 kali lebih kuat. Setiap langkah Kenjiro terasa seperti berjalan di dasar laut. Lenteranya berkedip-kedip, terganggu oleh medan magnet atau sesuatu yang lebih buruk. Ia berjalan menyusuri rel bawah tanah yang telah lama mati. Di beberapa titik, ia menemukan helm-helm penambang yang hancur, sepatu bot yang terisi lumpur hitam, dan alat-alat bor yang meleleh. Ini adalah tempat di mana 80 penambang itu dibantai dan dikubur hidup-hidup. Siapa di sana? Suara Kenjiro bergema. Konduktor, bisik sebuah suara dari kegelapan di depannya. Kenjiro menghentikan langkahnya. Ia mengarahkan lenteranya. Di ujung lorong, berdiri sosok Hideo. Namun, pria tua itu tidak terlihat seperti manusia lagi. Tubuh Hideo separuhnya telah menyatu dengan lumpur hitam pekat. Kaki dan tangan kanannya telah berubah menjadi materi gelap yang menetes-netes, sementara separuh wajahnya tertutup oleh kristal belerang kuning. Matanya yang satu masih menatap Kenjiro dengan penuh penyesalan, sementara mata yang lain telah menjadi rongga gelap yang menelan cahaya lentera. "Hideo, apa yang terjadi padamu?" tanya Kenjiro, suaranya bergetar. Ia tidak takut pada monster, ia takut pada rasa sakit yang diderita oleh pria tua itu. Mereka tidak mau aku pergi. Kenjiro, suara Hideo terdengar seperti gelembung lumpur yang pecah. Aku tahu tentang sabotase Kuroda. Aku tahu mereka membunuh para penambang. Aku mencoba memperingatkan Soichi, tapi aku terlalu pengecut. Aku membiarkan kereta itu masuk ke dalam perangkap. Aku membiarkan kakekmu menanggung dosa yang seharusnya menjadi dosaku. Hideo mengangkat tangan kirinya yang masih manusiawi, menunjuk ke kedalaman lorong. Yui mencoba melakukan ritual pemurnian di altar bawah tanah. Tapi retun kamu, roh batas itu, ia telah berubah menjadi Rauwe. Dibaca, Raui, roh pendendam. Ia menggunakan amarah para penambang yang dibantai. Ia menahan Yui di dasar sumur utama. Di mana sumur itu? Tanya Kenjiro, meremas gagang lenteranya. 100 meter ke bawah. Menuruni rel miring itu, Hideo terbatuk, lumpur hitam keluar dari mulutnya. Tapi kau tidak bisa turun dengan berjalan kaki, Kenjiro. Lorongnya penuh dengan jebakan jiwa. Mereka yang mati di sini akan membuatmu tersesat dalam lingkaran waktu. Kau akan berjalan selamanya sampai kau lupa siapa dirimu. Lalu bagaimana cara aku turun? Hideo tersenyum, senyum yang menyedihkan dan penuh kepasrahan. Ia menunjuk ke arah rel yang menanjak tajam ke dalam kegelapan. Kau adalah seorang Sato. Darahmu terikat pada besi dan uap. Kau tidak berjalan menuruni gunung, Kenjiro. Kau naik kereta. Dari dalam kegelapan lorong yang menanjak ke bawah, sebuah rel kereta kabel tambang bawah tanah, terdengar suara yang tidak asing. Kretek. 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 Bukan suara kereta hantu D51428 yang megah. Ini adalah suara gerbong tambang kecil, gerbong besi berkarat yang digunakan untuk mengangkut batu bara dan mayat. Gerbong itu meluncur keluar dari kegelapan, berhenti tepat di depan Kenjiro. Di dalam gerbong itu, duduk sosok transparan gaib yang mengenakan seragam konduktor tambang. Wajahnya hangus, matanya menyala dengan api biru pucat. Kereta tambang nomor 4, suara hantu itu bergema, bukan di udara, melainkan di dalam kepala Kenjiro. Tujuan, dasar neraka Kurokawa. Tiket? Kenjiro menatap Hideo. Pria tua itu mengangguk pelan. Naiklah, nak. Selesaikan apa yang tidak bisa kuselesaikan. Aku akan menjaga pintu di atas. Aku akan menahan lumpur agar tidak menelan kota. Kenjiro melangkah masuk ke dalam gerbong tambang yang dingin dan berkarat. Begitu ia menginjakan kaki di lantai besi, pintu gerbong tertutup dengan sendirinya. Validasi tiket, bisik arwah konduktor tambang. Kenjiro mengeluarkan jam saku perak. Ia membukanya dan meletakkannya di tangan arwah itu. Jam itu tidak berdetak mundur kali ini. Jarumnya berputar cepat, berlawanan dengan arah jarum jam, menghitung mundur waktu menuju dasar bumi. Gerbong itu tersentak ke depan, dan mulai meluncur turun ke dalam kegelapan yang absolut, menuruni lereng tambang yang curam, menuju tempat di mana matahari tidak pernah bersinar, menuju tempat di mana amarah 80 jiwa yang dibantai menunggu untuk dibalas. Bab 11, Kereta Kabel Arwah dan Lapisan Tanah Terkutuk. Gerbong tambang itu tidak memiliki roda yang berputar di atas rel besi biasa.
Ia meluncur menuruni kemiringan yang hampir vertikal, ditarik oleh kabel baja tak kasat mata yang bergetar dengan frekuensi rendah, menghasilkan dengungan yang merambat langsung ke tulang belakang Kenjiro. Kegelapan di dalam terowongan tambang ini berbeda dengan kegelapan di permukaan. Di permukaan, kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya. Di sini, di kedalaman ratusan meter di bawah perut Gunung Taisetsu, kegelapan adalah sebuah wujud nyata. Kegelapan itu tebal, lengket, dan memiliki beban. Kenjiro merasa seolah-olah ia sedang diturunkan ke dalam lubang tinta hitam yang kental. Udara di dalam gerbong semakin menipis, digantikan oleh bau yang membuat perutnya mual, campuran dari tanah basah, besi yang berkarat, dan bau manis yang memuakkan dari daging yang membusuk. Arwah konduktor tambang itu berdiri di ujung gerbong, tangannya memegang tuas rem yang tidak terhubung dengan apapun. Wajahnya yang hangus terus menatap ke depan, ke dalam kegelapan yang tak tembus pandang. Kita melewati lapisan air tanah, bisik arwah itu, suaranya terdengar seperti gesekan kerikil. Di sini, para penambang pertama mati tenggelam pada tahun 1932. Airnya dingin, nak. Sangat dingin hingga membekukan darah di dalam nadi sebelum kau sempat menyadari bahwa kau sedang tenggelam. Tiba-tiba, suhu di dalam gerbong anjlok drastis. Lentera baterai Kenjiro berkedip liar, cahayanya memantul pada dinding gua yang kini tampak basah dan berlumut. Dari celah-celah dinding batu, meneteskan air berwarna hitam pekat. Tetesan itu tidak jatuh ke lantai. Mereka melayang di udara, berputar-putar seperti kunang-kunang yang redup, sebelum akhirnya menembus tubuh Kenjiro. Ia terkesiap, merasakan dingin yang luar biasa menembus paru-parunya. Untuk sepersekian detik, ia tidak lagi berada di dalam gerbong. Ia berada di dalam air yang gelap dan membeku. Ia merasakan kepanikan seorang penambang yang terjebak, paru-parunya terbakar, mulutnya terbuka untuk berteriak namun hanya menelan air lumpur. Ia merasakan tangan-tangan kecil menarik kakinya ke bawah, ke dasar sumur tambang yang gelap. "Tolong, aku tidak bisa bernapas." "Kembalikan fokusmu, konduktor." Suara arwah itu meledak di kepalanya, memecah halusinasi. Kenjiro terbatuk, jatuh berlutut di lantai gerbong yang berkarat. Ia menghirup udara dalam-dalam, dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi punggungnya. Apa itu?" "Itu adalah ingatan tanah," jawab arwah itu datar. "Gunung ini mengingat semua darah yang tumpah di dalamnya. Jika kau membiarkan pikiranmu terbuka, gunung akan mengisinya dengan rasa sakitnya. Tutup matamu. Pegang jam itu. Biarkan detaknya menjadi satu-satunya kebenaran." Kenjiro meremas jam saku perak itu. Logam itu kini terasa panas, berdenyut dengan ritme yang cepat dan tidak teratur, seolah sedang berlomba melawan waktu. Ia menutup matanya, memusatkan seluruh kesadarannya pada suara tik-tik-tik yang terdengar nyaring. Ia membangun tembok di dalam pikirannya, mengunci rasa takut, mengunci rasa dingin, mengunci bau kematian. Ia adalah seorang pengarsip. Ia terbiasa mengurung masa lalu di dalam kotak dan lemari. Sekarang, ia harus mengurung masa lalu di dalam kepalanya sendiri. Kita memasuki lapisan gas, suara arwah itu kembali bergema, kali ini terdengar lebih jauh dan samar. "Udara di sini adalah racun. Jangan bernapas terlalu dalam." Kenjiro membuka matanya sedikit. Cahaya lenteranya kini berwarna kehijauan, terdistorsi oleh kabut tebal yang merayap di lantai gerbong. Bau belerang begitu menyengat hingga matanya berair. Di dinding gua, ia melihat bayangan-bayangan. Bukan lagi tetesan air, melainkan siluet pria-pria yang sedang merangkak, tangan mereka terangkat ke arah langit-langit gua yang rendah, mulut mereka terbuka lebar dalam jeritan bisu. Mereka adalah mereka yang mati perlahan akibat keracunan karbon monoksida, otak mereka membengkak, pembuluh darah di mata mereka pecah, sebelum akhirnya mereka jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Gerbong mulai bergetar hebat. Kecepatan menurun. Suara dengungan kabel baja berubah menjadi derit yang menyakitkan telinga. "Kita hampir sampai di dasar sumur utama," kata arwah konduktor. Ia melepaskan tuas rem. Gerbong itu tersentak, melambat secara drastis, roda besinya memercikan api biru yang aneh saat bergesekan dengan rel. Disinilah batas dunia orang hidup dan Yomi. Disinilah Rauwe menunggu. "Ingat, nak. Kau tidak bisa membunuh amarah. Kau hanya bisa memandu jalannya untuk pulang." Gerbong berhenti dengan hentakan keras yang membuat gigi Kenjiro beradu. Arwah konduktor itu menoleh, menatap Kenjiro dengan mata apinya yang redup. "Tiketmu telah divalidasi. Selamat datang di neraka,
Konduktor Sato. Jangan mati di sini. Mereka yang mati di dasar tambang tidak akan pernah bisa naik kembali ke permukaan. Sosok itu perlahan memudar, hancur menjadi debu batu bara yang berterbangan dan menghilang ke dalam kegelapan. Kenjiro kini sendirian. Ia melangkah keluar dari gerbong. Kakinya menginjak tanah yang lunak dan berair. Ia mengangkat lenteranya. Cahayanya hanya mampu menembus 5 meter ke depan. Di hadapannya, terbentang sebuah gua bawah tanah yang luasnya tidak masuk akal. Stalaktit dan stalagmit batu bara menjulang seperti gigi-gigi raksasa yang siap mengunyah siapapun yang berani masuk. Dan di tengah gua itu, terdapat sebuah danau. Bukan danau air, melainkan danau lumpur hitam pekat yang berputar perlahan, mengeluarkan gelembung-gelembung gas yang meletup dengan suara menakutkan. Di tepi danau, terikat oleh akar-akar kristal belerang dan lumpur hitam yang mengeras, berdiri Yui. Bab 12, Altar Lumpur dan Ritual yang Gagal. Yui. Kenjiro berlari menuju tepi danau, sepatu botnya terbenam dalam lumpur hitam yang terasa seperti lem hangat. Wanita muda itu dalam kondisi yang mengerikan. Pakaian musim dinginnya telah robek di beberapa bagian, kulitnya pucat dan tertutup oleh urat-urat hitam yang merambat dari kaki ke lehernya. Matanya terpejam, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, terus-menerus melafalkan mantra Ainu kuno. Di sekelilingnya, tertancap puluhan tongkat Inao, tongkat kayu suci ritual Ainu, yang kini telah menghitam dan rapuh, seolah kekuatan sucinya telah diserap habis oleh tanah ini. Yui! Bangun! Kenjiro menjatuhkan ranselnya, mencoba meraih tangan wanita itu. Begitu jarinya menyentuh kulit Yui, sebuah sengatan energi spiritual menghantamnya. Kenjiro terlempar ke belakang, jatuh telentang di atas lumpur. Penglihatan gaib menghantamnya tanpa ampun. Ia melihat Yui berdiri di altar batu di tengah danau hitam itu. Ia melihat Yui menuangkan garam suci dan darah dari tangannya sendiri ke dalam lumpur, mencoba meredakan amarah Retun Kamu. Namun, lumpur itu tidak mereda. Lumpur itu bangkit, membentuk tangan-tangan raksasa yang mencengkeram kaki Yui, menariknya ke bawah. Ia melihat Yui berteriak, bukan karena sakit, melainkan karena ia melihat sesuatu di dalam lumpur itu, sesuatu yang membuat jiwanya hancur. Kenjiro terbangun dari penglihatan itu, terengah-engah. Hidungnya berdarah, tetesan merah jatuh ke atas lumpur hitam dan langsung diserap tanpa bekas. Kau terlambat, konduktor. Suara itu tidak datang dari Yui. Suara itu datang dari dalam danau hitam itu. Permukaan danau mulai bergolak. Gelembung-gelembung gas meletup lebih cepat, mengeluarkan suara desis yang memekakan telinga. Perlahan, dari tengah danau, sebuah wujud mulai naik. Itu bukan manusia. Itu adalah perwujudan dari Rao Wei, roh pendendam yang lahir dari ketidakadilan dan penderitaan yang ekstrim. Tingginya mencapai 3 meter, tubuhnya terbentuk dari lumpur hitam, tulang belulang penambang yang hancur, dan pecahan-pecahan rel kereta api yang berkarat. Di bagian yang seharusnya menjadi wajah, hanya ada sebuah rongga gelap yang memancarkan cahaya merah redup, seperti bara api yang hampir padam di dalam tungku. Darah Sato? Suara Rao Wei itu bergema, bukan di udara, melainkan bergetar di dalam kepala Kenjiro, membuat giginya ngilu. Kau datang untuk menyelesaikan apa yang dimulai oleh kakekmu? Atau kau datang untuk mati bersamanya? Kenjiro bangkit berdiri, mengusap darah dari hidungnya. Ia mencabut jam saku perak dari sakunya. Aku datang untuk membatalkan sumpah. Kakekku tidak bermaksud mengutuk kalian. Dia mencoba menyelamatkan kota. Menyelamatkan kota? Rao Wei itu tertawa, suara yang terdengar seperti ratusan pria yang terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Kakekmu meledakkan terowongan. Dia mengubur kami. Kami yang dibantai oleh Kuroda, kami yang dikubur hidup-hidup di terowongan 4, kami yang matanya terbakar oleh gas, kami yang tulang-tulangnya hancur oleh ledakan dinamit yang dibawa oleh kereta kakekmu. Dia tidak menyelamatkan siapapun. Dia hanya memindahkan neraka dari permukaan ke perut bumi. Lumpur hitam di sekitar danau mulai naik, membentuk tentakel-tentakel yang merayap ke arah Kenjiro. Kakekku tidak tahu, teriak Kenjiro, mundur selangkah. Dia tidak tahu tentang pembantaian itu. Dia hanya melihat kebocoran gas dan dinamit di keretanya. Ketidaktahuan bukanlah pengampunan. Rao Wei itu meraung. Tentakel lumpur itu menerjang, melilit kaki Kenjiro. Dinginnya luar biasa, membakar kulit seperti cairan asam. Kenjiro berteriak kesakitan saat lumpur itu mulai merayap naik, menembus celana dan jaketnya, mencari kehangatan tubuhnya untuk dipadamkan.
Kenjiro. Suara Yui terdengar lemah. Wanita itu telah membuka matanya. Iris matanya yang coklat kini bercampur dengan warna hitam pekat. Jangan berdebat dengan mereka. Mereka tidak bisa mendengar logika. Mereka hanya bisa merasakan rasa sakit yang sama. Kenjiro tertegun. Ia menatap Yui, lalu menatap monster lumpur di hadapannya. Ia teringat pada kata-kata Hideo, "Aku membiarkan kereta itu masuk ke dalam perangkap. Aku membiarkan kakekmu menanggung dosa." Mereka tidak butuh penjelasan. Mereka butuh pengakuan. Mereka butuh seseorang dari garis keturunan yang bertanggung jawab untuk mengakui dosa dan merasakan penderitaan mereka secara langsung. Kenjiro berhenti melawan lilitan lumpur itu. Ia membiarkannya merayap naik ke dadanya, lalu ke lehernya. Rasa dingin yang membakar itu membuatnya sulit bernapas. "Kau benar," kata Kenjiro, suaranya parau namun tegas, bergema di dalam gua raksasa itu. "Kakekku membunuh kalian. Darah Sato berutang nyawa pada kalian. Aku tidak datang untuk membela diri. Aku datang untuk membayar utang itu." Rawe itu berhenti sejenak, rongga merah di wajahnya berkedip. "Bagaimana kau bisa membayar? Nyawamu tidak sebanding dengan 80 nyawa kami." "Maka aku akan menyerahkan waktuku," jawab Kenjiro. Ia mengangkat tangan kanannya yang masih bebas, menggenggam jam saku perak. Jam ini berhenti di pukul 2.14. "Waktu kakekku berhenti di saat ia membunuh kalian. Aku akan membawa jam ini ke altar di tengah danau. Aku akan mengikat waktuku pada waktu kalian. Aku akan menjadi konduktor yang membawa kalian keluar dari sini, bukan ke dunia orang mati, tapi menuju kedamaian." Bab 13, Penyeberangan Danau Hitam. Rawe itu menatap Kenjiro dalam waktu yang lama. Ketegangan di udara begitu tebal hingga terasa menyesakan. Akhirnya, monster lumpur itu perlahan surut, kembali ke dalam danau, menyisakan sebuah jalur sempit di tengah lumpur hitam yang membeku menjadi permukaan yang keras namun rapuh. "Buktikan," bisik suara itu, kini terdengar lebih seperti desah lelah dari ribuan pria. "Buktikan bahwa darahmu sekuat tekadmu. Menyeberanglah. Jika kau ragu, danau ini akan menelanmu." Lilitan lumpur di tubuh Kenjiro mengendur dan jatuh, meninggalkannya basah kuyup dan menggigil hebat. Ia berlari menuju Yui, membantu wanita itu melepaskan diri dari akar-akar belerang yang kini telah rapuh. "Kau gila," bisik Yui, napasnya memburu. "Kau tidak bisa menyeberang ke altar itu. Itu adalah inti dari Yomi. Pikiranmu akan hancur sebelum kau mencapai tengahnya. Aku tidak punya pilihan, Yui. Hideo menahan lumpur di atas sana. Jika kita tidak menyegel ini sekarang, Kurokawa akan tenggelam dalam lumpur hitam." Kenjiro membantu Yui berdiri. "Kau bisa melakukan ritual pemurnian dari sini? Dari tepi danau?" Yui mengangguk pelan, meskipun wajahnya penuh keraguan. "Aku bisa. Tapi aku butuh waktu. Dan aku butuh jangkar. Sesuatu yang menghubungkan dunia hidup dan mati di altar itu." Kenjiro mengangkat jam saku perak. "Ini jangkarnya. Dengarkan aku, Yui. Saat aku mencapai altar, aku akan meletakkan jam ini di batu pusat. Kau mulailah mantramu. Apapun yang terjadi, apapun yang kau lihat atau kau dengar dariku, jangan berhenti bernyanyi. Jika suaramu berhenti, aku akan tersesat di dalam Yomi selamanya." Yui menatap mata Kenjiro. Ia melihat keteguhan di sana, sebuah keteguhan yang tidak dimiliki oleh pria kota yang datang ke Kurokawa beberapa minggu lalu. Ia mengangguk. "Pergilah. Kamu bersamamu." Kenjiro berbalik dan mulai berjalan menuruni tepi danau, menuju jalur sempit yang terbentuk dari lumpur yang membeku. Langkah pertama terasa normal. Langkah kedua, ia merasakan berat yang luar biasa. Seolah-olah gravitasi di tengah danau itu 10 kali lebih kuat dari permukaan. Setiap langkah membutuhkan usaha fisik yang besar. Keringatnya membeku di kulit. Saat ia mencapai jarak 10 meter dari tepi, halusinasi dimulai. Ia tidak lagi berada di atas danau lumpur. Ia berada di dalam terowongan 4 pada malam tanggal 28 Desember 1959. Ia merasakan debu batu bara yang tebal di paru-parunya. Ia mendengar suara ledakan dinamit yang memekakan telinga. Ia melihat pria-pria berlumuran darah, merangkak ke arahnya, tangan mereka terulur, meminta tolong. "Tolong kami, konduktor. Kami masih hidup."
Kenapa kau meniup peluit? Kenapa kau tidak menghentikan kereta? Kenjiro menutup matanya erat-erat. Ini tidak nyata. Ini adalah ingatan tanah. Ini adalah amarah mereka. Ia menggenggam jam saku itu erat-erat di dada, memusatkan perhatian pada detaknya. Tik 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 tik. Ia memaksakan diri untuk membuka mata dan melangkah. Jalur lumpur mulai retak di bawah kakinya. Kaki kanannya tergelincir, dan ia jatuh, separuh tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur hitam yang dingin dan kental. Rasa panik menghantamnya. Lumpur itu menariknya ke bawah. Ia merasakan tangan-tangan dari dalam danau mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya ke dasar yang gelap. Tinggal bersama kami. Rasanya sangat dingin di sini. Tinggal bersama kami? Tidak, teriak Kenjiro. Ia memukul-mukulkan tangan kirinya ke permukaan lumpur, mencoba mencari pegangan. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah tulang paha manusia yang mengambang di dalam lumpur. Rasa jijik dan ngeri bercampur menjadi satu, namun ia menggunakan tulang itu sebagai pegangan, menarik tubuhnya keluar dari cengkeraman lumpur. Ia merangkak, menyeret tubuhnya yang separuh basah oleh lumpur hitam. Napasnya tersengal-sengal. Ia bisa melihat altar di depan. Sebuah batu besar berbentuk seperti lokomotif uap yang terbalik, di tengahnya terdapat cekungan yang bersinar dengan cahaya merah redup. Tinggal 5 meter. Tinggal 3 meter. Tiba-tiba, suara Yui terdengar dari kejauhan. Nyanyian Ainu yang merdu dan kuat bergema menembus ketebalan kegelapan dan amarah. Nyanyian itu adalah tali penyelamat yang menariknya kembali ke realitas. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Kenjiro menyeret tubuhnya ke atas altar batu. Ia berbaring telentang, menatap langit-langit gua yang gelap. Tangannya gemetar hebat saat ia mengangkat jam saku perak. Ia membuka penutup jam itu. Jarumnya berputar liar tanpa arah. Kenjiro membalikkan tubuhnya, merangkak menuju cekungan di tengah altar. Ia meletakkan jam saku itu di atas batu pusat. Terima kasih, bisik Kenjiro, bukan kepada kakeknya, melainkan kepada 80 jiwa yang menderita di bawahnya. Perjalanan kalian sudah selesai. Bab 14, Beban Sang Konduktor. Begitu jam saku itu menyentuh batu altar, sebuah gelombang kejut tak kasat mata meledak dari pusat altar. Gelombang itu tidak menghancurkan fisik, namun menghantam jiwa. Kenjiro terlempar ke belakang, tubuhnya melengkung ke atas seolah-olah dadanya ditarik oleh kail raksasa. Ia membuka mulutnya untuk berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia merasakan semuanya. Ia merasakan sakitnya paru-paru Yamada yang pecah karena gas. Ia merasakan hancurnya tulang belakang anak magang 16 tahun yang tertimpa batu. Ia merasakan keputusasaan Goro Matsui saat ia menulis jurnal terakhirnya dalam kegelapan. Ia merasakan amarah mereka kepada Kuroda, kepada perusahaan tambang, dan kepada Saichi Sato yang dianggap mengkhianati mereka dengan meledakkan terowongan. Beban 80 nyawa, dengan semua rasa sakit, ketakutan, dan kemarahan mereka, mengalir masuk ke dalam tubuh Kenjiro melalui jam saku itu. Otaknya terasa akan meledak. Darahnya mendidih, lalu membeku, lalu mendidih lagi. Kau bersedia menerima beban kami? Suara itu bergema di dalam kepalanya, kali ini bukan sebagai raungan monster, melainkan sebagai paduan suara pria-pria yang lelah. Kau bersedia membawa rasa sakit ini ke dunia orang mati? Aku menerimanya, jawab Kenjiro dalam batinnya, air mata darah mengalir dari sudut matanya. Aku adalah konduktor. Ini adalah tanggung jawabku. Di tepi danau, Yui melihat perubahan pada Kenjiro. Rambut pria muda itu yang semula hitam kini perlahan berubah menjadi putih di bagian pelipisnya. Kulitnya menjadi sangat pucat, dan urat-urat hitam mulai merambat di lehernya, sama seperti yang dialami Yui sebelumnya. Kenjiro sedang bertindak sebagai wadah, menyerap kutukan Raowe ke dalam dirinya sendiri agar roh-roh itu bisa dilepaskan. Yui meningkatkan volume nyanyiannya. Ia menaburkan garam suci terakhir yang ia miliki ke dalam api kecil yang ia nyalakan di tepi danau. Asap putih naik, membelah kegelapan gua, menyentuh tubuh Kenjiro yang tergeletak di altar. Kembalilah ke tanah, wahai roh-roh yang tertindas, nyanyian Yui kini berubah menjadi doa yang lantang dan penuh kekuatan. Kembalilah ke akar pohon, kembalilah ke aliran sungai. Jangan lagi menjadi Raowe. Jadilah kamu yang menjaga gunung ini. Biarkan Darasato menanggung beban besi dan batu, agar kalian bisa terbang bebas. Asap putih dari api itu mulai berputar-putar, membentuk pusaran di atas altar. Dari dalam danau hitam,
cahaya-cahaya kuning hangat mulai muncul. Bukan cahaya api, melainkan cahaya jiwa. Satu persatu, sosok transparan para penambang mulai muncul dari dalam lumpur. Mereka tidak lagi terlihat hangus atau terluka. Mereka terlihat seperti pria-pria biasa, pekerja keras dengan wajah yang lelah namun kini damai. Mereka menatap Kenjiro yang tergeletak di altar. Tidak ada lagi amarah di mata mereka. Hanya ada rasa terima kasih yang mendalam, dan rasa sedih melihat pemuda itu menanggung penderitaan mereka. Goro Matsui, penulis jurnal yang ditemukan Kenjiro, berjalan mendekati altar. Ia menatap Kenjiro, lalu mengangguk hormat. Ia melepaskan helm tambangnya yang fana, meletakkannya di samping jam saku perak, lalu tubuhnya hancur menjadi kelopak cahaya yang terbang ke atas, menembus langit-langit gua, menuju dunia atas. Satu demi satu, 80 jiwa itu naik ke angkasa. Danau hitam di bawah mereka perlahan mulai surut, mengering, meninggalkan dasar gua yang berupa batu karang biasa. Lumpur hitam itu tidak hilang, namun berubah menjadi debu batu bara yang halus dan tidak berbahaya. Raowe telah kembali menjadi kamu. Kutukan telah diangkat. Namun, di atas altar, Kenjiro tidak bergerak. Tubuhnya kaku, napasnya nyaris tidak terdengar. Urat-urat hitam di lehernya berdenyut pelan. Ia telah menyerap terlalu banyak energi negatif. Wadah jiwanya hampir retak. Yui berlari menyeberangi danau yang kini mengering, mengabaikan bahaya, dan jatuh berlutut di samping Kenjiro. Ia memeluk kepala pria muda itu, meletakkannya di pangkuannya. Kenjiro, Kenjiro, dengarkan suaraku, bisik Yui, air matanya jatuh membasahi wajah pucat Kenjiro. Kau sudah menyelesaikannya. Kau sudah membawa mereka pulang. Sekarang, lepaskan bebannya. Kembali ke tubuhmu. Kembali ke dunia orang hidup. Kenjiro tidak merespons. Matanya terpejam, wajahnya sedingin es. Yui panik. Ia menyadari bahwa jam saku di altar tidak lagi berdetak. Jarumnya telah berhenti total. Beban itu telah menghentikan waktu hidup Kenjiro. Tidak. Yui merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah pisau belati kecil berukir khas Ainu. Ia tidak ragu. Ia menggoreskan pisau itu ke telapak tangannya sendiri, membiarkan darah segar menetes. Ia menekan tangan berdarahnya ke dada Kenjiro, tepat di atas jantungnya. Darah untuk darah. Waktu untuk waktu. Aku menukarkan sebagian waktuku untukmu, Konduktor Sato. Bangunlah. Bab 15, Fajar di Dasar Bumi. Sebuah kehangatan yang menyakitkan merambat dari dada Kenjiro. Rasanya seperti menelan bara api, namun itu adalah api kehidupan. Jantungnya yang nyaris berhenti, kembali berdetak dengan keras. Duk! 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 Kenjiro tersentak, matanya terbuka lebar. Ia menarik napas dalam-dalam, terbatuk-batuk, memuntahkan sisa cairan hitam yang tertinggal di paru-parunya. Ia menatap Yui, yang kini terlihat jauh lebih pucat dan lemah. Rambut wanita itu yang sebelumnya hitam pekat, kini memiliki helaian-helaian putih di pelipisnya. Ia telah memberikan sebagian masa mudanya untuk membangunkan Kenjiro. Yui, kau. Jangan bicara, potong Yui, tersenyum lemah. Kita harus pergi dari sini. Gua ini akan runtuh jika tidak ada lagi energi amarah yang menahannya. Kenjiro mengangguk. Ia merangkak menuju altar, mengambil jam saku perak dan helm tambang peninggalan Goro Matsui yang kini telah berubah menjadi helm besi berkarat yang nyata. Ia memasukkannya ke dalam ranselnya. Mereka berjalan kembali ke tepi danau, menuju gerbong tambang yang masih menunggu. Arwah konduktor sudah tidak ada di sana, namun gerbong itu tampak berbeda. Besinya tidak lagi berkarat, kayunya tidak lagi lapuk. Gerbong itu tampak bersih seperti baru saja dicat, siap menunggu penumpangnya. Kenjiro membantu Yui naik ke dalam gerbong, lalu ia menyusul. Perjalanan kembali ke permukaan tidak seperti perjalanan turun yang menegangkan. Tidak ada halusinasi, tidak ada teror. Gerbong itu meluncur naik dengan mulus, seolah-olah gunung itu sendiri sedang membantu mereka keluar. Kenjiro duduk di sudut, menatap tangannya yang masih gemetar. Ia bisa merasakan sisa-sisa beban itu di dalam dirinya, sebuah rasa dingin abadi di ujung-ujung jarinya, sebuah bayangan di sudut matanya. Namun ia juga merasakan kedamaian. 80 jiwa telah bebas. Ketika gerbong akhirnya berhenti di mulut terowongan 4 yang kini hanya berupa lubang gelap di tebing batu,
cahaya fajar mulai menyelinap masuk. Udara pagi di Hokkaido belum pernah terasa begitu segar. Bau belerang telah hilang, digantikan oleh aroma tanah basah dan pohon cedar. Salju di permukaan telah berhenti berubah menjadi hitam. Warnanya kembali putih, bersih, dan berkilauan tertimpa cahaya matahari pagi. Di depan lubang tambang, Hideo sedang duduk bersandar pada sebuah batu besar. Pria tua itu terlihat sangat rapuh. Separuh tubuhnya masih tertutup oleh bercak-bercak hitam yang kini perlahan mengelupas seperti kulit mati. Namun, ia tersenyum saat melihat Kenjiro dan Yui keluar dengan selamat. "Kalian berhasil?" Suara Hideo terdengar sangat lemah, seperti bisikan angin. "Aku bisa merasakannya." Gunung itu, ia sedang tidur dengan nyenyak. "Kakek Hideo, tubuhmu," kata Kenjiro, berlari mendekat. Hideo mengangkat tangannya, mencegah Kenjiro menyentuhnya. "Tubuhku sudah lama mati di stasiun itu, nak. Aku hanya bertahan karena kekuatan sumpah itu. Sekarang sumpah itu batal. Waktuku sudah habis." Perlahan, tubuh Hideo mulai memudar, berubah menjadi partikel-partikel cahaya yang lembut. Ia menatap Yui dengan tatapan penuh kasih sayang, lalu menatap Kenjiro. "Jaga gadis ini, Konduktor Sato. Dan jaga jam itu. Itu bukan lagi sekadar penunjuk waktu. Itu adalah kompas hidupmu. Jika suatu hari gunung ini marah lagi, kau tahu apa yang harus dilakukan." Dengan embusan angin pagi, Hideo hancur menjadi serbuk cahaya, terbang ke atas, menyatu dengan awan pagi yang berwarna keemasan. Kenjiro berdiri di sana, memegang ranselnya erat-erat. Di sampingnya, Yui menangis dalam diam, air matanya jatuh ke atas salju yang bersih. Mereka telah kehilangan sosok tetua yang membimbing mereka. Namun, mereka telah menyelamatkan ratusan jiwa, dan yang terpenting, mereka telah menyelamatkan kota Kurokawa dari kutukan yang telah meracuninya selama lebih dari setengah abad. Kenjiro merogoh sakunya, mengeluarkan jam saku perak. Ia membukanya. Jarumnya tidak lagi berdetak mundur. Jarum itu tidak pula berputar gila. Jarum itu bergerak maju dengan stabil, dengan ritme yang tenang. Tik tik tik. Pukul 6 pagi. Fajar telah tiba. Perjalanan kereta hantu terakhir di pegunungan Hokkaido, akhirnya, benar-benar selesai. Bab 16, Musim Semi yang Tertunda dan Debu Batubara. Mei 2024. Kurokawa, Hokkaido. Musim semi di Hokkaido tidak datang dengan ledakan warna yang tiba-tiba seperti di Kyoto atau Tokyo. Ia datang dengan perlahan, seperti seseorang yang sedang terbangun dari tidur panjang yang gelisah. Salju mencair sedikit demi sedikit, mengungkapkan tanah yang basah dan hitam, sebelum akhirnya rumput liar dan tunas Fukinoto, tunas tanaman obat khas musim semi, mulai mendobrak permukaan tanah. Namun, di Kurokawa, musim semi tahun ini membawa sebuah keajaiban yang sunyi. Lumpur hitam pekat yang sempat mengancam menelan kota tidak pernah benar-benar mengalir ke sungai atau meresap ke dalam air tanah. Setelah Kenjiro dan Yui keluar dari perut gunung, lumpur hitam di seluruh kota perlahan mengering. Lumpur itu tidak menghilang, melainkan berubah menjadi debu batubara yang halus, berwarna abu-abu gelap. Debu itu tidak berbau belerang, tidak berbau darah. Ia hanya berbau seperti tanah dan air hujan. Angin musim semi membawa debu itu terbang, menyelimuti kota seperti kabut tipis, sebelum akhirnya menetap di atap-atap rumah, di rel-rel yang sudah dicabut, dan di batu-batu nisan di pemakaman kota. Kota itu seolah sedang mengenakan pakaian berkabung yang lembut, sebuah penghormatan terakhir dari gunung kepada mereka yang telah dikorbankan. Warga kota yang mengungsi di gedung sekolah mulai kembali. Mereka tidak berbicara tentang monster lumpur atau roh pendendam. Bagi orang luar, mereka mungkin akan menyebutnya fenomena alam yang aneh atau limbah tambang yang mengering. Namun, bagi penduduk asli Kurokawa, mereka tahu kebenaran yang tidak bisa dituliskan di koran. Mereka tahu bahwa gunung telah berhenti marah. Kenjiro tidak kembali ke Tokyo. Ia mengambil cuti panjang dari divisi warisan kereta api junior, dengan alasan penelitian lapangan mendalam mengenai infrastruktur tambang era Showa, dibaca, Showa. Atasan di Tokyo tidak banyak bertanya. Mereka hanya senang karena seorang pengarsip senior akhirnya menemukan sesuatu yang bernilai untuk dipajang di museum kaca mereka. Namun, Kenjiro tidak mengumpulkan barang antik untuk museum. Ia mengumpulkan kebenaran. Ia tinggal di ryokan Yuki Onna. Chiyo, pemilik penginapan ryokan yang misterius, tidak pernah bertanya kemana Hideo pergi atau mengapa rambut Kenjiro kini memiliki seberkas warna putih di pelipisnya.
Wanita tua itu hanya tersenyum tipis saat menyajikan sup miso hangat setiap pagi. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa beban spiritual kota ini akhirnya telah dipindahkan ke bahu pemuda dari Tokyo tersebut. Setiap pagi, Kenjiro duduk di beranda penginapan, menatap pegunungan Taisetsu. Jari jemarinya, khususnya ujung-ujung jarinya, masih terasa dingin. Dingin itu bukan lagi karena suhu udara. Itu adalah sisa energi dari danau hitam di dasar terowongan 4. Rasa dingin abadi, sebuah pengingat fisik dari 80 nyawa yang pernah ia tampung di dalam jiwanya. Yui sering duduk di sampingnya, menyeduh teh hijau. Rambut wanita itu kini juga memiliki helai-helai putih yang berkilauan seperti perak di bawah sinar matahari. Ia telah menukarkan sebagian masa mudanya untuk membangunkan Kenjiro dari ambang kematian Yomi. Tidak ada penyesalan di matanya. Hanya ada ketenangan yang dalam, kedamaian seorang penjaga kuil yang tahu bahwa kamu di gunungnya telah tidur dengan nyenyak. Kau tidak perlu tinggal di sini, orang Tokyo, kata Yui suatu sore, saat angin musim semi menggoyangkan lonceng angin dari tulang rusa di beranda. Pekerjaanmu di Tokyo menunggumu. Museum itu butuh pengarsipnya. Kenjiro menatap jam saku perak di tangannya. Jam itu berdetak dengan ritme yang sempurna, stabil, dan tenang. Tik tik tik. Museum di Tokyo hanya menyimpan benda-benda mati, Yui, jawab Kenjiro pelan. Mereka mengurung sejarah di dalam kotak kaca, memberinya label, dan melupakan rasa sakit di baliknya. Tapi di sini sejarahnya masih bernapas. Kakekku, para penambang itu mereka bukan sekadar angka di laporan kecelakaan tambang. Mereka adalah manusia. Dan seseorang harus memastikan bahwa nama mereka tidak pernah tertimbun oleh salju lagi. Yui menatapnya, mata coklatnya memantulkan cahaya matahari sore. Kakek Hideo akan senang mendengarnya. Dan aku juga senang kau memutuskan untuk tinggal. Bab 17, Pengakuan Sang Arsiparis dan Keadilan yang Terlambat. Juni 2024. Tugas pertama Kenjiro bukanlah membersihkan kuil atau memperbaiki atap penginapan ryokan. Tugas pertamanya adalah menghadapi masa lalu di atas lembaran kertas. Ia membawa jurnal Goro Matsui, buku catatan kulit tipis yang ditemukan di dalam kotak besi berkarat, kembali ke Tokyo selama 3 hari. Ia tidak pergi ke museum. Ia pergi ke kantor pusat perusahaan tambang yang kini telah menjelma menjadi konglomerat energi raksasa di Osaka. Melalui koneksi lama keluarganya dan ancaman halus bahwa ia akan membawa dokumen ini ke Komite Sejarah Nasional dan Media, Kenjiro memaksa Dewan Direksi untuk membuka arsip tertutup tahun 1959. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat yang dingin dan ber-AC. Di hadapannya duduk para eksekutif dengan setelan mahal, wajah-wajah yang tidak pernah mengenal debu batubara atau dinginnya suhu minus 20 derajat. Ini adalah fitnah, kata salah satu eksekutif, menatap salinan jurnal Goro dengan jijik. Tuan Kuroda adalah pahlawan yang membangun kota ini. Laporan resmi menyatakan ini adalah kecelakaan gas dan longsor yang tidak terduga. Laporan resmi ditulis oleh orang yang sama yang menyegel celah tambang dengan beton untuk mengubur 3 penambang hidup-hidup, balas Kenjiro. Suaranya datar namun tajam menusuk. Dan orang yang sama yang membiarkan 80 penambang lainnya mati keracunan gas karena menolak menghentikan produksi. Kakek saya, Saichi Sato, tidak meledakkan terowongan karena kecelakaan. Dia meledakannya untuk menyegel racun yang perusahaan Anda ciptakan. Kenjiro meletakkan jam saku peraknya di atas meja kayu mahoni yang mengkilap. Kalian berutang nyawa pada 114 orang di kereta itu, dan 80 penambang di bawah tanah. Kalian berutang pada kota Kurokawa yang kini menjadi kota hantu karena keserakahan kalian. Saya tidak meminta uang. Saya tidak meminta kompensasi materi. Para eksekutif itu menatapnya dengan gelisah. Lalu apa yang Anda minta, Tuan Sato? Saya meminta pengakuan, kata Kenjiro. Saya ingin nama Goro Matsui, Yamada, dan 78 penambang lainnya dihapus dari daftar korban kecelakaan tidak terduga. Saya ingin status mereka diubah menjadi korban pembunuhan akibat kelalaian korporasi. Dan saya ingin perusahaan ini mendanai pembangunan monumen di Kurokawa. Bukan monumen untuk Kuroda, melainkan monumen untuk para penambang yang dikhianati. Butuh waktu 3 bulan, ancaman hukum, dan kebocoran dokumen ke pers nasional untuk membuat konglomerat itu akhirnya menyerah. Namun, pada bulan September 2024, sebuah siaran pers resmi dirilis. Untuk pertama kalinya dalam 65 tahun, kebenaran tentang tragedi Kurokawa diungkapkan ke publik. Nama-nama para penambang yang dibantai dicetak di koran-koran nasional. Wajah-wajah mereka,
Dari foto-foto hitam putih yang ditemukan Kenjiro di ruang arsip Hideo, kini menatap dunia dari halaman surat kabar. Mereka bukan lagi hantu tanpa nama yang merangkak di dasar bumi. Mereka adalah korban yang akhirnya diakui sejarah. Keadilan memang tidak bisa menghidupkan kembali mereka yang telah tiada. Keadilan tidak bisa menghangatkan kembali ujung jari Kenjiro yang dingin abadi. Namun, keadilan bisa memberikan tempat istirahat yang layak dan terhormat bagi mereka yang telah lama menderita. Bab 18, Monumen di Mulut Neraka. Oktober 2024. Musim gugur di Hokkaido adalah musim yang paling indah sekaligus paling melankolis. Daun-daun pohon maple dan cedar berubah menjadi merah tua dan keemasan, sebelum akhirnya gugur dan membusuk di tanah yang membeku. Di mulut bekas terowongan 4, yang kini telah disegel secara permanen dengan beton bertulang dan dihiasi oleh ukiran simbol Kamo Ainu, berdiri sebuah monumen baru. Monumen itu tidak terbuat dari marmer putih yang megah. Ia terbuat dari batu granit hitam asli dari pegunungan Taisetsu, dan di tengahnya, tertanam sebuah roda gerbong tambang tua yang telah berkarat, dililit oleh tanaman merambat yang mulai tumbuh subur. Di bawahnya, terdapat plakat tembaga dengan nama-nama para penambang yang diukir dengan huruf yang dalam dan jelas. Hari itu adalah hari peresmian monumen. Tidak ada politisi dari Tokyo yang datang. Tidak ada kamera televisi. Hanya ada penduduk Kurokawa yang tersisa, Yui, Chiyo, dan Kenjiro. Yui memimpin ritual pemurnian Ainu. Ia mengenakan pakaian tradisional Atus yang ditenun dari serat kulit pohon elm. Suaranya melantunkan upopo, nyanyian tradisional, yang merdu, mengundang roh-roh gunung untuk menyaksikan bahwa anak-anak mereka yang hilang kini telah dihormati dengan layak. Kenjiro berdiri di belakang, memegang topi konduktor tua milik kakeknya. Ia meletakkan topi itu di atas plakat, tepat di atas nama Goro Matsui. "Kakek," bisik Kenjiro, angin musim gugur membawa suaranya masuk ke celah-celah beton yang menyegel terowongan. "Kau tidak sendirian lagi. Mereka semua sudah pulang. Dan kau juga bisa beristirahat." Tidak ada suara peluit yang menjawab. Tidak ada kabut hitam yang keluar dari celah beton. Hanya ada suara angin yang berbisik di antara pepohonan cedar, sebuah bisikan yang terdengar seperti helaan napas lega dari jiwa-jiwa yang telah bebas. Saat mereka berbalik untuk kembali ke kota, Kenjiro merasakan sebuah kehangatan yang hangat di dadanya. Rasa dingin di ujung jarinya sedikit mereda, digantikan oleh detak jam saku di sakunya yang seolah selaras dengan detak jantungnya sendiri. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Di antara pepohonan yang daunnya berguguran, ia melihat sekilas sebuah bayangan. Bukan bayangan yang menakutkan. Itu adalah sosok seorang pria tua dengan seragam konduktor, dan di sebelahnya, 80 pria dengan helm tambang. Mereka tidak menatap Kenjiro dengan amarah. Mereka menatapnya dengan senyum tipis, lalu perlahan melebur ke dalam cahaya matahari musim gugur, menghilang ke dalam keheningan hutan. Mereka bukan lagi Rauwe. Mereka bukan lagi hantu gentayangan. Mereka telah menjadi bagian dari gunung. Mereka adalah kamu, penjaga batas yang suci. Bab 19, Nadi Besi dan Nadi Darah. Desember 2024. Musim dingin kembali. Tepat 1 tahun sejak Kenjiro pertama kali menginjakan kaki di Kurokawa. Salju kembali turun, menyelimuti kota dengan lapisan putih yang tebal dan bersih. Tidak ada lagi salju hitam. Tidak ada lagi bau belerang yang menyesakkan. Udara terasa tajam, dingin, namun sangat murni. Kenjiro kini secara resmi mengundurkan diri dari perusahaan kereta api junior. Ia membuka sebuah kantor arsip kecil di lantai dasar Ryokan Yuki Onna, yang ia beri nama Arsip Sejarah Kurokawa. Ia menghabiskan hari-harinya untuk mendokumentasikan sejarah kota, mewawancarai para lansia, dan merawat kuil kecil di tepi hutan bersama Yui. Hubungan antara Kenjiro dan Yui tidak pernah diungkapkan dengan kata-kata romantis yang klise. Mereka tidak membutuhkannya. Ikatan yang terbentuk di dasar neraka, di mana darah dan waktu saling dipertukarkan, jauh lebih dalam daripada sekadar cinta biasa. Mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Yui adalah penjaga roh-roh gunung, dan Kenjiro adalah penjaga memori manusia. Mereka saling melengkapi, menjaga keseimbangan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Malam itu, pukul 2.14 pagi. Kenjiro sedang duduk di beranda penginapan, meminum sake manis hangat Amazake, dibaca, AM Azake. Salju turun dengan lebat, menciptakan keheningan yang absolut. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar sebuah suara. Tut, tut.
Suara peluit lokomotif uap. Suara itu tidak datang dari dalam tanah. Suara itu tidak membawa rasa sakit ataupun hawa dingin yang membakar. Suara itu datang dari arah lembah, dari jalur rel kereta api utama yang kini telah modern dan bersih. Kenjiro tersenyum. Ia mengeluarkan jam saku peraknya. Jarumnya berdetak stabil. Itu bukan kereta hantu D51428. Itu adalah kereta ekspres malam junior Hokkaido yang melintas di lembah bawah sana, membawa ratusan penumpang yang sedang tidur dengan aman menuju rumah mereka. Suara peluit itu hanyalah salam hormat dari masinis yang menembus badai salju, sebuah tradisi lama yang masih dipertahankan oleh beberapa masinis tua saat melewati pegunungan Taisetsu. Namun, bagi Kenjiro, suara itu terdengar seperti salam perpisahan yang terakhir dari masa lalu. Ia membayangkan Saichi Sato berdiri di atas lokomotif uap tua itu, menatap ke arah kota Kurokawa yang tertidur pulas, dan meniup peluitnya bukan sebagai peringatan kematian, melainkan sebagai penjaga malam yang memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan terluka di malam yang dingin ini. Yui keluar dari dalam penginapan, membawa selimut wol tebal dan meletakkannya di bahu Kenjiro. Tangannya yang hangat menyentuh tangan Kenjiro yang masih sedikit dingin. "Kau melamun, konduktor," kata Yui lembut, lalu duduk di sampingnya. "Aku hanya mendengarkan," jawab Kenjiro, menutup jam sakunya dan memasukkannya ke dalam saku baju, tepat di atas jantungnya. Kereta terakhir sudah lewat. Jalurnya aman. Yui menyandarkan kepalanya di bahu Kenjiro. Mereka duduk dalam diam, menyaksikan salju yang turun dengan damai menyelimuti pegunungan Taisetsu. Gunung itu kini hanyalah sebuah gunung yang sunyi. Besi dan batu bara hanyalah besi dan batu bara biasa. Waktu hanyalah waktu yang terus berjalan ke depan. Epilog, tiket menuju esok hari. Bertahun-tahun kemudian, ketika rambut Kenjiro dan Yui telah sepenuhnya memutih, dan kantor arsip sejarah Kurokawa telah menjadi tempat ziarah bagi para sejarawan serta keturunan para penambang, jam saku perak itu tetap setia berdetak. Suatu hari, seorang anak kecil, cucu dari salah satu warga Kurokawa yang memutuskan kembali menetap, sedang bermain di dekat meja kerja Kenjiro. Anak itu mengambil jam saku perak yang tergeletak di atas meja, membukanya, dan menatap jarumnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kakek Kenjiro," tanya anak itu, "jam ini menunjukkan arah kemana? Kenapa jarumnya tidak pernah berhenti?" Kenjiro, yang kini telah menjadi seorang pria tua dengan mata yang tajam namun memancarkan kedamaian, tersenyum hangat. Ia mengambil jam itu dari tangan si anak kecil, mengelus permukaan peraknya yang kini telah terasa hangat oleh panas tubuhnya selama puluhan tahun. "Jam ini tidak menunjukkan arah ke masa lalu, Nak," kata Kenjiro, suaranya parau namun lembut, terdengar bagai gesekan roda kereta di atas rel yang bersih. "Jam ini menunjukkan jalan menuju hari esok. Jam ini berdetak untuk mengingatkan kita bahwa selama waktu masih berjalan, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada lagi air mata yang membeku di dalam kegelapan." Anak itu mengangguk-angguk, meskipun tidak sepenuhnya mengerti. Ia lalu berlari keluar, tertawa riang di tengah salju yang turun. Kenjiro menatap keluar jendela, ke arah pegunungan Taisetsu yang berdiri megah dan damai di bawah langit musim dingin yang indah. Di suatu tempat, jauh di dalam perut bumi, di dasar terowongan yang telah disegel rapat, 81 jiwa, 80 penambang dan satu konduktor tangguh, sedang tidur dengan nyenyak, dijaga oleh roh-roh gunung yang ramah, menunggu hingga waktu berakhir. Dan di atas tanah, kereta-kereta terus melaju dengan gagah, membawa kehidupan, membawa harapan baru, menembus badai salju Hokkaido yang abadi. Kereta hantu terakhir telah mencapai stasiun tujuannya. Namun, kereta kehidupan akan selalu terus melaju tanpa henti. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.